Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jam'i man ittabu'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu. Sebelum kita memasuki kajian kitab Hikam ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara sebangsa setanah air yang sedang dirundung sakit, baik karena wabah maupun karena yang lain. Moga-moga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga bangsa kita, negeri kita ini segera dibebaskan dari jeratan-jeratan virus corona. Moga-moga mereka yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Ta'ala dan dilipat gandakan adanya kebaikan-kebaikan pahala-pahala mereka. Amin. Ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yartajil wusulah man lam yutabi'ir rasul. Oke. Ini berbicara tentang perkara wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal usul dari hadiratnya dan kita diuji dengan diletakkan di kehidupan ini di mana kita berjarak dengan hadiratnya dan datang kemudian perintah agama, agar dengan perintah-perintah agama itu kita bisa menekuk jarak, melipat jarak yang membentang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita mendefinisikan apa yang disebut sebagai wusul itu. Ya. Wusul itu adalah ma'rifatullahi ta'ala ala wajhin yaqtadil qiyama bihuquqihi wal hukufa wal wukufa indaha di amri wa nahyihi. Oke. Yang disebut dengan wusul itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal tentang hadiratnya itu
yang menjadikan kita menegakkan adanya kewajiban-kewajiban terhadap Allah Ta'ala, dan kita membatasi diri untuk tidak melanggar perintah, untuk tidak melanggar larangannya. Oke. Jadi wusul itu adalah ketika kita memiliki kondisi rohani yang sepresesif mungkin dengan aturan-aturannya, dengan adanya ajaran-ajaran agamanya secara lahir juga secara batin. Atau kita mendefinisikan usul itu adalah ketika kita sudah mengimplementasikan nama-namanya, mengimplementasikan sifat-sifatnya, mengimplementasikan af'al atau perbuatannya ke dalam diri kita. Sehingga kita itu menjadi cerminan dari tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Itu disebut sebagai wusul. Nah, wusul ini juga berkaitan dengan perkara rasa. Rasa di mana kita itu senantiasa merasakan kehadiran Allah Ta'ala, merasakan kemahaannya, merasakan keagungannya, merasakan keindahannya. Sehingga ketika rasa itu menjadi semakin kuat, maka rasa kita itu menjadi rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa itu menjadi kuat, maka kita akan merasakan bahwa diri kita ini tidak ada secara mandiri. Diri kita ini tak lain adalah pengejawantahan dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu perjuangan agama itu secara hakiki sebenarnya terutama adalah perjuangan ke dalam. Perjuangan ke dalam diri. Bagaimana batin ini kita bersihkan, kita sucikan dari adanya kegandrungan-kegandrungan kepada yang selain hadiratnya. Bagaimana hati ini kita bersihkan dari hasrat-hasrat kepada selain hadiratnya. Nah, itu akan menjadi jalan yang membuat kita merasakan perjalanan mulus untuk usul, untuk sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke, itu usul. Nah, tidak bisa mengharap ya, untuk usul kepada Allah Ta'ala seseorang yang tidak mengikuti jejak-jejak sang Rasul. Jadi, kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu mengeluarkan seluruh ciptaan dari lumbung ketiadaan, dari lumbung konsep dan ide hadiratnya menjadi realitas, menjadi kenyataan, itu lewat nur Kanjeng Rasul, lewat al-haqiqatul Muhammadiyah, lewat cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu berarti apa? Berarti Kanjeng Rasul itu dijadikan pintu oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan segala alam ciptaan dari yang semula hanya merupakan ide atau gambaran, kemudian menjadi realitas, menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini. Nah, tentu karena cahaya Kanjeng Rasul itu dijadikan pintu untuk keluar, tentu saja beliau itu juga dijadikan pintu untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu beliau itu merupakan pangkal, merupakan awal mula, tidak saja awal mula dari segala wujud, tapi awal mula dari segala keutamaan dan kemuliaan. Bahkan nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, seluruh mereka itu mendapatkan percikan-percikan cahaya rohani dari Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum itu semua Kanjeng Rasul. Jadi dhamir hum itu menunjuk kepada semua Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Menunjuk kepada semua Nabi.
mil Rasulillah multamisun. Seluruh mereka itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri, ibaratnya cuman mengambil satu ciduk tangan dari samudra raya kemuliaan, dari samudra raya petunjuk, dari samudra raya cahaya ilahi. Au rashfan minad diyami, atau ibaratnya mereka itu hanya mengambil tetes-tetes hujan dari seluruh hujan yang pernah mengguyur bumi. Jadi ibaratnya antara para nabi terdahulu dengan Kanjeng Rasul itu ibaratnya hanyalah beberapa ciduk air dengan tangan itu dibandingkan dengan samudra raya dengan gelombang tak terkira-kira. Atau ibaratnya antara para nabi dengan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW itu ibaratnya hanyalah beberapa tetes air di hadapan seluruh hujan yang pernah mengguyur bumi, dari mulai hujan pertama sampai nanti hujan terakhir. Jadi kalau para nabi saja, para rasul saja mengambil percikan-percikan kemuliaan dari nabi terakhir, dari Imamul Anbiya wal Mursalin, dari Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi seluruh kaum spiritualis yang lain, seluruh kaum beriman yang lain pasti juga ngambilnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kemudian tidak mungkin orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai ridho dan cintanya kalau orang itu tidak memungut jejak-jejak Kanjeng Rasul. Kalau orang itu tidak menauladani Kanjeng Rasul, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi karena itu kita bisa membayangkan ya bahwa seluruh kebaikan yang ada di dunia ini itu merupakan percikan dari genangan kebaikan tak terkira yang berupa Kanjeng Rasul itu. Seluruh kemuliaan itu merupakan tempias dari kemuliaan yang tidak bertepi, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu. Jadi karena itu kita tidak boleh tidak mesti menautkan diri dengan nabi terakhir ini. Mesti menautkan diri. Nah, apakah kalau begitu tidak boleh menautkan diri dengan nabi-nabi terdahulu? Oh boleh, boleh. Bahkan Al-Quran itu berbicara tentang para nabi terdahulu. Jadi boleh sekali. Nah, tapi keutuhan dari kemuliaan ilahi yang diturunkan kepada makhluknya itu terletak pada diri sang Rasul. Terletak pada diri sang Rasul. Jadi beliau merupakan cermin ilahi yang paling bening, di mana Tuhan semesta alam bisa berkaca kepada dirinya. Apa yang dimaksud berkaca kepada Kanjeng Rasul? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menetap sang kekasih ini, nabi tercintanya ini, Allah Ta'ala menemukan sifatnya pada sifat nabi, menemukan namanya pada nama nabi, menemukan af'alnya pada af'al sang nabi. Itu yang disebut sebagai cermin. Disebut sebagai cermin. Jadi agar bisa menjadi cermin, maka orang itu harus mengkilap, harus jernih batinnya, jernih pikirannya, jernih perilakunya. Harus seperti itu. Sebab kalau buram, bagaimana mungkin akan menjadi cermin? Apalagi ini cermin bagi ilahi. Jadi harus jernih. Nah, ketika cermin itu jernih bening, maka cermin itu hanya bisa memantulkan. Jadi karena itu ketika Allah Ta'ala bercermin kepada nabinya, yang ditemukan oleh Allah Ta'ala adalah af'alnya sendiri, sifatnya sendiri, namanya sendiri yang ditemukan. Nah, beliau tidak saja cermin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga cermin bagi diri kita, umatnya ini. Kalau ada rasa penghormatan di dalam diri kita kepada beliau, berarti hati kita
bening hati kita, jernih. Tapi kalau ada pengingkaran, kebencian terhadap beliau, itu menunjukkan bahwa jiwa kita keruh, pikiran kita itu keruh. Karena itu di hadapan dua orang, Nabi ini muncul sebagai sosok yang bertentangan pada penglihatan dua orang itu. Yaitu di hadapan Abu Jahal, Nabi itu dikatai oleh Abu Jahal dengan kalimat, Muhammad, tidak ada orang yang lebih buruk dibandingkan engkau di dunia ini. Nabi bilang, engkau betul. Setelah itu, Abu Bakar Siddiq menyatakan, tidak ada orang yang lebih indah, lebih luhur, lebih mulia dibandingkan engkau ya Rasulullah. Beliau bilang, engkau benar. Nah, dua-duanya ini dibenarkan, itu sesuai dengan perspektif masing-masing. Artinya apa? Abu Jahal itu dikatakan benar, ya benar. Apa yang kau lihat itu sesuai dengan kondisi hatimu. Sesuai dengan kondisi pikiranmu. Hatimu yang dijejali kebencian. Pikiranmu yang dijejali oleh hasud dan dengki. Melahirkan adanya kesimpulan seperti itu. Dan adanya hati yang penuh cinta. Adanya pikiran yang jernih. Melahirkan kalimat sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi ketika kita bercermin kepada Nabi dan kita mendapatkan pengharapan-pengharapan untuk semakin baiknya nasib rohani diri kita, atau kita bergembira karena kita bercermin kepada makhluk yang paling mulia, itu menunjukkan bahwa hati kita bersih, hati kita itu jernih, pikiran kita itu bening. Tapi ketika muncul dendam kesumat kepada orang yang sesungguhnya paling sangat kita butuhkan di akhirat nanti, itu berarti menunjukkan bahwa na'udzubillah, hati kita kotor, hati kita itu keruh, penuh dengan adanya kebencian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, mengikuti jejak-jejak Kanjeng Rasul itu tentu saja karena kita tidak sezaman dengan beliau, tentu saja kita tidak bisa secara langsung. Kita mesti membaca tarikh, bisa membaca sejarah tentang beliau, atau kita mengikuti thariqah ulama'il amilin, yaitu jalannya para ulama yang betul-betul mengamalkan adanya ketauladanan terhadap Kanjeng Rasul. Kita tidak bisa secara langsung karena kita tidak sezaman dengan beliau. Tapi kita bisa membaca jejak-jejak beliau pada perilaku orang-orang yang soleh, pada akhlak luhur para ulama yang mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kita bisa mengikuti beliau secara turun-temurun seperti itu. Dan sampai sekarang tetap ada orang-orang yang akhlaknya mencerminkan akhlaknya Kanjeng Rasul itu ada. Nah, karena itu kita penting untuk mengetahui bahwa secara umum ya, akhlak Kanjeng Rasul itu, jejak-jejak keluhuran perilaku beliau itu secara umum itu ada dua bagian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala beliau adalah atqal atqiya, paling bertakwanya orang. Paling bertakwanya orang. Tidak ada, jangankan orang yang melampaui beliau, yang menjejeri saja itu tidak ada. Bahkan dari kalangan para nabi sekalipun itu tidak ada yang menjejeri beliau, yang menunjukkan adanya kesepadanan tingkatan rohani dengan beliau. Itu tidak ada. La yambaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib. Jadi tidak ada. Kalau di bawahnya jauh, ada.
Ada. Jadi beliau adalah atqal atqiya, paling bertakwanya orang kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam konteks hubungan vertikal dengan hadirnya, tidak ada orang yang lebih sempurna dibandingkan dengan beliau. Tidak ada. Nah, buahnya adalah dalam konteks yang kedua, hubungan horizontal, hablun minan nas, tidak ada orang yang lebih kasih sayang kepada sesama dibandingkan dengan beliau. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi beliau itu merengkuh sebanyak mungkin orang agar orang itu bisa diselamatkan. Agar orang itu bisa diselamatkan. Selama masih bisa direbut untuk diselamatkan, direbutlah siapa saja oleh beliau untuk bisa diselamatkan. Jadi kasih sayangnya meluap-luap tak terkira kepada sesama. Nah, itu ciri-ciri orang yang ittiba kepada Rasul. Orang yang mengikuti beliau itu. Kalau ada orang yang merasa benarnya sendiri, orang yang tidak simpatik dengan adanya berbagai macam perbedaan, orang yang kerjaannya hanyalah meluapkan kebencian demi kebencian, biarpun berbusa-busa mulutnya mengikuti agama Rasul, itu sesungguhnya tidak mengikuti agama Rasul. Kenapa? Karena akhlaknya tak mencerminkan akhlaknya Kanjeng Rasul itu. Jadi betapa banyak ya di dalam kitab Hayatus Sahabah misalnya ya, betapa banyak di situ diceritakan orang-orang yang semula anti Rasul itu, tapi beliau terus memaksakan diri agar orang-orang yang membenci beliau itu tertambat hatinya kepada kebenaran. Sehingga akhirnya mereka itu menjadi para pengikut setia beliau. Itu banyak sekali diceritakan di dalam kitab Hayatus Sahabah. Banyak sekali diceritakan di situ. Jadi karena itu wajar kalau bahkan di zaman beliau itu masih hidup ya, orang-orang yang tercatat sebagai sahabat beliau itu, pengikut beliau itu lebih dari 100.000 di zaman beliau loh ya, ketika Islam baru saja muncul. Kenapa? Karena mereka terpukau oleh akhlak beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi engkau Muhammad menyaksikan manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Sesungguhnya karena mereka itu terpukau dengan sang pembawa ini. Terpukau dengan sang pembawa ini. Betapa akhlaknya, betapa keberpihakannya kepada orang lain, betapa sikap altruistiknya itu sangat memukau dan meluap-luap menggenangi siapa saja yang mendekati beliau. Jadi karena itu mengikuti beliau itu tidak boleh tidak minimal di dalam dua hal ini. Hablun minallah, hubungan vertikal itu harus apik, harus kukuh, dan bukti kebenaran hubungan vertikal adalah indahnya hubungan horizontal. Jadi karena sekarang tidak bisa kita langsung mengikuti beliau karena jelas tidak sezaman, kita mengikuti orang-orang yang akhlaknya mencerminkan akhlak beliau. Apa itu? Kepada Allah Subhanahu wa taala suntuk dengan ibadah, dan kepada sesama sikapnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan penghormatan. Itu tanda-tandanya bahwa Kanjeng Rasul secara hakiki hadir di dalam orang itu. Hadir di dalam orang itu. Jadi di zaman seperti sekarang ya, di mana para penceramah itu surplus, asalkan kita buka YouTube itu pasti kita ketemu. Nah, hati-hatilah untuk menautkan hati dan pikiran kita. Pilihlah orang-orang yang akhlaknya mencerminkan akhlaknya Rasul, yang minimal ditandai dengan dua itu. Kepada Allah Ta'ala begitu kukuhnya sembah sujud itu, dan kepada sesama begitu sangat altruistik, sangat
penuh dengan sikap belas dan kasih. Oke, itu ya. Nah, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu mensyaratkan bahwa kita itu tidak boleh tidak mesti getol di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Getol. Jadi kita harus betul-betul berusaha seperfect mungkin untuk mengikuti, untuk mematuhi ajaran-ajaran agama. Kalau tidak begitu, berarti itu bukan pengharapan untuk sampai kepada hadiratnya, tapi lebih merupakan lamunan. Jadi, kalau ada orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, tapi tidak mencontoh Kanjeng Rasul, tapi tidak melaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh ajaran agamanya, itu sesungguhnya bukanlah pengharapan, itu lebih dekat kepada adanya khayalan dan lamunan belaka. Jadi kalau keinginan itu tidak dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal, itu berarti bukan pengharapan. Itu lebih dekat kepada lamunan. Dan lamunan itu akan ditertawakan oleh banyak orang. Lamunan itu akan menjadikan seseorang terkejut oleh pilihan nasibnya sendiri. Oke. Nah, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hadiratnya itu, jangan kita kemudian membayangkan bahwa sampainya kita kepada hadiratnya itu sama dengan sampainya kita ke rumah teman kita. Tidak. Jadi, sampai kepada Allah Ta'ala itu tidak ada hubungannya dengan jarak sama sekali. Itu tidak. Ana qaribun bila masafatin. Allah Ta'ala berfirman, aku dekat dengan tanpa jarak. Wa ana ba'idun bila masafatin. Aku juga jauh tanpa jarak. Jadi itu berkaitan murni yang disebut dengan wusul atau sampai itu berkaitan murni dengan rasa hati dan adanya perilaku kita yang seperfect mungkin dengan ajaran-ajaran agama kita. Itu wusul. Nah, wusul itu juga bertingkat-tingkat. Di antara mereka adalah faminan nasih man wasala ila safwatil yakin dzauqan wa wijdanan. Di antara orang-orang yang wusul kepada Allah Ta'ala itu adalah mereka yang sampai kepada jernihnya keyakinan. Sampai kepada jernihnya keyakinan tentang adanya peran-peran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Contoh, kalau di zaman pandemi sekarang ya, orang sampai kepada safwatul yakin, jernihnya keyakinan. Nah, orang itu hakul yakin bahwa sesungguhnya yang menghendaki adanya kematian demi kematian itu memang Allah. Memang Allah. Itu tidak bisa dimajukan oleh pandemi, juga tidak bisa dimundurkan oleh adanya ikhtiar agar tidak terjerat pandemi. Tapi kita wajib berikhtiar. Jadi, kita wajib berikhtiar agar kita itu tidak disambar oleh virus corona. Wajib berikhtiar. Nah, di sini kalau orang sampai kepada safwatul yakin itu, orang ini seolah-olah menyaksikan, seolah-olah memandang bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang menggenggam nyawa-nyawa manusia itu. Allah Ta'ala yang menggenggam nyawa-nyawa manusia itu. Dan hakikatnya Allah Ta'ala yang menarik nyawa-nyawa manusia itu agar mereka berpindah dari kehidupan ini menuju alam barzah. Dan untuk menarik nyawa-nyawa itu, Allah Ta'ala sesungguhnya tidak membutuhkan virus corona. Tidak membutuhkan virus corona. Jadi, sebenarnya virus corona itu satu hal, kematian itu hal yang lain. Tapi kita tidak boleh sembrono. Karena misalnya ngambil kesimpulan, karena virus corona satu hal, kematian hal yang lain, maka aku tidak patuh terhadap prokes. Oh, tidak juga. Tidak juga. Jadi patuh kepada prokes itu adalah perintah, melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Sementara adanya kematian demi kematian itu perkara yang lain.
Jadi antara keduanya secara hakikat, antara virus dengan kematian tidak terjadi hubungan kausalitas secara hakikat lah ya. Secara hakikat. Jadi jernih kita memandang. Keyakinan kita itu jernih bahwa tidak ada kekuatan apapun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan, jangankan sampai roda dunia, yang bisa menggerakkan satu helai bulu kuduk pun itu tidak ada. Tidak ada. Jadi karena itu jangan lantas kita mentang-mentang takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada virus corona. Loh, virus corona itu bagian dari apa? Mazahir jalalillah. Pengajawantahan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga itu. Nggak bisa kita sembrono seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jangan dikira kekuatan-kekuatan virus corona itu bukan kekuatan Allah Ta'ala. Dan karena itu kita harus takut. Lah, kontroversial di situ. Kontradiktif di situ. Kontradiktif. Wong an-nafi dan ad-dhar itu adalah Allah. Yang bermanfaat dan mudarat itu cuman Allah kok. Secara hakiki itu cuma Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa bermanfaat kecuali dipakai oleh Allah Ta'ala untuk bermanfaat. Virus corona tidak bermudarat kecuali dipakai. Nah, ini yang kita takutkan. Kecuali dipakai oleh Allah Ta'ala untuk bermudarat. Nah, karena itu di puncak ta'awudz itu kita diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Yaitu apa? A'udzubika minkah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Engkau juga, ya Allah. Karena apapun selainmu, tidak ada yang bisa memberikan bahaya dan mudarat kepadaku. Jadi, a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari Engkau. Dari Engkau. Tidak dari siapapun, tidak dari apapun yang lain. Sama sekali tidak. Tidak. Jadi, bahkan setan-setan itu juga tidak memiliki kekuatan untuk berbahaya tanpa izin Allah Ta'ala. Itu tidak. Makanya puncak dari ta'awudz itu adalah a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari Engkau sendiri, ya Allah. Itu puncak dari adanya ketauhidan. Yaitu bukan ketika kita bisa berucap seperti itu, tapi ketika kita sudah merasakan hal itu, meyakini, hakul yakin hal yang seperti itu. Oke. Terus di antara mereka wa minhum man fana fi af'alihi wa af'ali ghairihi fa kharaja anit tadbir wal ikhtiyar fa wajadallaha bi tariqil af'al. Jadi ada orang yang sampai kepada Allah Ta'ala itu dengan meyakini, dengan merasakan bahwa selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki tindakan. Tidak memiliki tindakan, tidak memiliki perbuatan. Ketika orang itu mengerjakan kebaikan-kebaikan, orang itu merasa bahwa sesungguhnya pelaku kebaikan itu adalah Allah Ta'ala. Bukan siapapun yang lain. Karena itu orang seperti ini akan terbebaskan dari adanya klaim-klaim spiritual. Akan terbebaskan dari klaim-klaim spiritual. Jadi tidak merasa diri ini memiliki amal. Tidak merasa diri ini memiliki tumpukan pahala. Tidak merasa seperti itu. Karena orang itu sudah fana di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang fana di dalam af'alnya Allah Ta'ala, maka orang itu akan dianugerahi jannatul af'al, yaitu surga perbuatan-perbuatan. Jadi ketika mengerjakan kebaikan, nikmat rasanya, senang rasanya. Itu namanya jannatul af'al liman. Untuk orang yang mengalami ma'rifatul af'al. Oke. Terus ketika seperti itu, fala yara fi'lan illa fi'lallah. Orang itu tidak menyaksikan adanya tindakan kecuali tindakan Allah Ta'ala. Jadi karena itu kita bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala dengan adanya virus corona ini. Kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Sebab siapa yang membawa? Secara hakikat lah ya. Kalau misalnya secara lahiriah ada berbagai macam sebab musabab dan lain semacamnya, oke. Tapi secara hakikat itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertindak lewat virus-virus corona itu. Jadi karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang semakin kenal kepada hadirnya semakin merasa takut.
Karena itu Nabi kita bersabda, ana akhsyakum wa atqakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara Allah Ta'ala kepada kalian. Jadi ya, takut. Tentu saja ya, takutnya kita kepada Allah tidak sama dengan takutnya kita kepada harimau. Kalau takut kepada harimau dengan cara kita kabur, menjauh dari harimau itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah Ta'ala dengan belajar setia melaksanakan perintah-perintahnya, setia menjauhi larangan-larangannya, lama-lama kita setia kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan kebaikan adalah kenikmatan bagi diri kita. Terus, wa minhum man wajadahu ta'ala bi tariqis sifat. Di antara orang-orang yang usul kepada Allah Ta'ala itu usul kepada sifat-sifat Allah. Sehingga ketika orang itu memiliki sifat-sifat yang baik, orang itu menyaksikan bahwa sifat-sifat baiknya itu merupakan cerminan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan jangan sampai ya, kita menyaksikan sifat buruk dalam diri kita, kita katakan bahwa itu pantulan dari sifat buruknya Allah Ta'ala. Na'udzubillah, tidak boleh. Kenapa? Allah itu tidak memiliki secuil keburukan. Sebab keburukan adalah kekurangan. Dan kekurangan itu sama sekali tidak akan pernah disandang oleh hadiratnya, oleh Tuhan semesta alam itu. Jadi keburukan-keburukan itu adalah bukti keterbatasan diri kita. Dan kebaikan-kebaikan itu bukti dari pantulan af'alnya Allah, bukti dari pantulan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak boleh tidak kita mesti menjadikan Kanjeng Rasul sebagai idola kita, tauladan diri kita. Beliau merupakan realitas sejarah yang bisa kita investigasi lewat adanya literatur tentang beliau. Kita bisa terpukau kepada beliau melalui kesaksian kita terhadap akhlak-akhlak orang-orang yang mencontoh beliau. Moga-moga sisa umur kita itu menjadi semakin berkualitas dengan memungut jejak-jejak ketauladan Sang Rasul. Amin. Ya mujibas sa'ilin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.